Bukan omong kosong, gara-gara Jokowi pabrik smelter Eropa bangkrut hingga krisis listrik. We also see that the Russian manipulation of the gas market has spillover effects on the electricity market. So there's on one hand the Russian manipulation, but there are also other factors during this summer. We see the effects of climate change. We see the drought. There's a drought. Hydropower has been reduced by 26% in the European Union, and if you look at Portugal, 46%. And we have the fact that we have less. Oleh sebab itu kita semuanya harus memiliki sense of crisis. Betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung. Semuanya kita harus siap, bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi, semuanya kita harus siap, semuanya kita harus siap. Halo sahabat bagi-bagi, kasihan sekali, Uni Eropa dan Amerika mengalami krisis listrik, hingga pabrik smelter bangkrut karena kebijakan Jokowi. Ini membuat Eropa akan semakin galak, dan akan kembali menggugat kebijakan Jokowi ke WTO. Jokowi posesif dengan kebijakannya yang selalu memojokkan Eropa pada lubang resesi. Penjajah modern itu semakin hari semakin lemah, dan mulai kalah dengan ditandai dengan bangkrutnya smelter. Ini membuat Indonesia kasihan dengan negara Eropa, dan terpaksa membuka keran ekspor batu baranya demi membantu Eropa yang sedang dilanda krisis. Namun bantuan ini tidak cuma-cuma, bantuan ini dibalas Jokowi dengan kebijakan baru, yang membuat smelter di Eropa bangkrut dan tidak bisa memproduksi minerba. Sungguh cerdik kebijakan Jokowi bisa membuat Uni Eropa terjadi krisis di mana-mana. Sahabat bagi-bagi, krisis energi hingga bangkrutnya pabrik smelter memang menjadi malapetaka baru di Eropa. Hal ini membuat banyak warga di sejumlah negara Eropa bersiap-siap. Di Jerman misalnya, warga mulai menyediakan stok lilin untuk penerangan di rumah. Ini terjadi karena ketergantungan Eropa terhadap batu bara Indonesia. Ini juga disebabkan oleh kebijakan Jokowi yang semakin sangar di mata internasional. Benua Eropa yang menghadapi musim dingin yang mencekam, saat ini harus dihangatkan oleh batu bara Jokowi. Sumber energi fosil yang sejatinya ingin diberantas, karena memiliki tingkat emisi karbon tinggi. Alih-alih menyelesaikan misi tersebut, Eropa kembali menghamba kepada batu bara. Tahun ini harga batu bara meroket tajam, dikarenakan peningkatan permintaan akibat krisis energi yang terjadi di Eropa. Pemangkasan pasokan gas alam Rusia, dan kebijakan pemerintahan Jokowi, telah mendorong kebangkitan batu bara tahun ini. Eropa tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan pasokan listrik dari sumber yang bersih. Dalam kondisi tersebut, harga listrik naik dan mendorong utilitas menyalakan pembangkit berbahan bakar fosil. Selain itu, gas yang selama ini mengisi kesenjangan energi dalam beberapa tahun terakhir. Namun batu bara tahun ini menjadi pemimpin, salah satunya karena Jerman, dan negara-negara lain menghidupkan kembali pembangkit listrik, dan sebagian lain, karena harga gas sangat mahal sehingga bagi perusahaan utilitas lebih menguntungkan untuk membakar batu bara. Selain itu, negara Eropa juga telah melangkahi janji mereka, yang tidak akan menggunakan batu bara dari Indonesia. Negara Eropa malu sendiri, karena harus menarik liur dalam-dalam, yang telah berjanji tidak akan menggunakan batu bara. Sahabat bagi-bagi, sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di benua Eropa, yaitu negara Swedia. Baru-baru ini, pemerintah negara itu memperingatkan rumah tangga, dan perusahaan untuk mempersiapkan pemadaman listrik musim dingin. Ini di tengah pemadaman reaktor nuklir, cuaca dingin, dan kekurangan energi di Eropa, setelah ekspor gas Rusia berkurang, dan juga akibat kebijakan Jokowi. Pemerintah Swedia awal bulan ini mendesak warga untuk mengkonsumsi lebih sedikit listrik, karena biaya listrik Nordik meningkat tahun ini, di tengah kekhawatiran bahwa pengurangan pengiriman gas Rusia ke Eropa dapat menyebabkan kekurangan. Sementara itu, selain krisis, Eropa juga dibayang-bayangi angka kemiskinan akibat melonjaknya harga energi dan pangan. Hal ini menjadi salah satu catatan penting, mengingat Eropa termasuk yang paling tinggi dalam hal kesejahteraan publik, sehingga seharusnya ekonomi negara itu lebih tahan guncangan. Sebelumnya, di Prancis, warga mulai membeli kompor kemah, generator listrik, dan obor. Ini sebagai antisipasi jika aliran listrik padam pada musim dingin ini. Sungguh kasihan warga Eropa, berkat keegoisan pemimpinnya,
membuat warganya harus menanggung beban. Kebijakan Jokowi dan Paman Putin sejalan dengan tujuan Indonesia agar menjadi negara maju melalui runtuhnya negara Eropa. Sahabat bagi-bagi, selain terjadi krisis listrik, di Eropa juga terjadi kebangkrutan pada pabrik smelter. Ini terjadi karena kebijakan Jokowi yang melarang ekspor bahan mentah ke negara tersebut. Antisipasi Eropa terus dilakukan, agar pabrik smelter tidak terlalu banyak yang gulung tikar. Salah satunya dengan menggugat kebijakan Jokowi ke Mahkamah Dagang Internasional. Dengan digugatnya kebijakan Indonesia, membuat Jokowi semakin getol dan posesif. Karena memiliki cadangan harta karun yang melimpah dari berbagai komoditas, merupakan hal wajar bagi Indonesia posesif akan kepemilikannya. Terbaru, Presiden RI, Joko Widodo, melakukan larangan ekspor biji bauksit agar tak dijajah negara lain. Larangan yang baru akan diresmikan pada Juni tahun 2023 mendatang. Ini dilakukan setelah sebelumnya sempat melarang ekspor nikel, hingga Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia. Rencana larangan ekspor biji bauksit yang akan dimulai pada Juni tahun 2023 ini, telah diresmikan pada Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Pelarangan ekspor bauksit ke luar negeri sebagai upaya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor. Maka dari itu, Jokowi menekankan, supaya industri di dalam negeri, bisa mengembangkan hilirisasi bauksit. Jokowi mengatakan, bahwa dari industrialisasi bauksit di dalam negeri, ia memperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah, menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Namun, untuk mewujudkan program hilirisasi tentu tidak mudah. Pemerintah harus mengembangkan smelter sendiri dengan biaya yang jumbo. Dan sudah pasti IMF tidak mau ikut membiayai, karena telah dipengaruhi negara Eropa, agar tidak membantu hilirisasi di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, menurut pelaksana Ketua Harian, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia, APB3I, Ronald Sulistianto. Untuk membangun satu smelter bauksit di Indonesia, setidaknya harus merogoh kocek hingga 1,3 miliar dolar, dengan kapasitas mencapai 2 juta ton ore. Berapa kerugian yang telah Eropa peroleh dari bangkrutnya smelter di sana itu, menjadi acuan pemerintah agar membuat lebih banyak di Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan akan ada sekitar 12 smelter bauksit yang beroperasi hingga 2024. Namun, staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola Minerba, Irwandi Arif, menyatakan bahwa hingga saat ini, Indonesia memiliki 4 buah fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksit menjadi alumina yang sudah beroperasi di Indonesia. Sementara, 8 smelter bauksit sedang dalam proses konstruksi untuk mendukung hilirisasi bauksit di dalam negeri. Dari kebangkitan ini, membuat Indonesia semakin dilirik oleh internasional, dan akan menjadi negara superpower. Jokowi membawa Indonesia pada posisi yang bagus dan mencetak sejarah besar. Sahabat bagi-bagi, posesifnya Presiden Jokowi dan ambisi besarnya, untuk menyukseskan hilirisasi di Indonesia membuat kita bangga. Mari kita lawan penjajah yang terus diteriakan Jokowi pada setiap pidatonya. Hilirisasi nikel, bauksit hingga minerba lain, akan menjadi awal semangat Indonesia menuju peradaban baru. Karena kita perlu keruntuhan negara-negara penjajah, agar Indonesia melejit menjadi negara maju. Mari kawal hilirisasi Indonesia dan tuduhan Eropa kepada Indonesia yang tidak benar. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurra!